Pernah tidak teman-teman mengalami setup seperti ini ataupun diagram yang seperti ini? Ya, yaitu ada kalanya ekstrim sudah ada, ya TP wajib, MAV udah ada, ya CSAK sudah muncul dan reentry CSK sudah ada, tetapi setup sudah terlihat begitu sempurna, sudah lengkap secara diagram, tetapi market tidak lanjut menjadi satu momentum yang kuat. Nah, bahkan malah kebanyakan berbalik arah ya, dan ini berlaku tidak hanya untuk sell, untuk diagram ataupun struktur kenaikan juga sama, ada arah up dan reentry dan market terhenti tidak melanjutkan dengan momentum. Nah, jadi sebenarnya kenapa diagram ataupun setup yang terlihat lengkap seperti ini tidak selalu melanjutkan dengan momentum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Pada video kali ini kita akan sharing-sharing kembali sekaligus kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sangat sering membuat trader BBMA bingung, yaitu kenapa setup diagram ya sudah lengkap tapi market tidak menjadi momentum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, pertanyaan ini datang daripada Bang Kiki Combang ya. Dan beliau menanyakan, Bang Zul, ekstrim sudah ada, MAV sudah ada, CSAK juga sudah muncul, tapi kenapa market tidak menjadi momentum? Ya, pertanyaan yang sangat menarik dan tentunya sangat bagus karena ini adalah salah satu penyebab trader sering kehilangan kepercayaan ketika ada setup yang sebenarnya belum tentu salah. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa penyebab utama kenapa setup yang terlihat lengkap dan bagus tetapi terhenti ataupun tidak melanjutkan dengan momentum. Dan bagaimana cara membedakan setup yang benar-benar siap menjadi momentum dengan diagram ataupun struktur BPMA yang lengkap. Sebelum kita lanjut, video ini didukung oleh XM. Pengen trading, tapi belum yakin? Copy trading dari XM solusinya. Pilih strateginya, lalu transaksi terkopi otomatis ke akun kamu. Gratis, simple, dan ramah pemula. Dana depositmu tetap dipakai untuk trading. Tersedia lebih dari 9.000 pilihan strategi. Cek dulu performa dan statistiknya. Cara ikutnya? Gampang. Pertama, cek portfolio master trader. Kedua, copy strateginya. Ketiga, pantau kinerjanya kapan saja. Kalau sudah puas, kamu bisa close market sendiri. Mau trading lebih praktis? Daftar lewat link di deskripsi. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, pertama setup lengkap ataupun diagram BBMA yang lengkap belum tentu market siap bergerak ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kesalahan pertama yang sering dilakukan trader adalah menganggap bahwa jika diagram sudah lengkap berarti market wajib bergerak. Oke. Nah, ini diagram yang lengkap, contohnya ada ekstrim kan, TP wajib, MHV,
arah kuku re-entry, terhenti. Oke, terhenti di sini. Kemudian ini yang sama terjadi berulang kali. Ya, ini untuk ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, dan terhenti. Oke, nah ini juga berlaku berulang-ulang. Ya, ada berlaku pengulangan yang sama, ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, sideway ataupun terhenti. Ya, ini sering berlaku dan analisa teknikal terkhususnya BBMA membantu kita membaca kemungkinan, bukan memberikan kepastian 100%. Tidak hanya BBMA, pakai teknik apapun, tidak ada yang 100% sesuai dengan struktur ataupun diagramnya. Tetapi secara diagram tidak akan lengkap sebelum ada momentum ya, karena momentum adalah diagram terakhir untuk memberikan satu re-entry. Apabila dilanjutkan dengan momentum berterusan, maka akan ada re-entry yang berterusan. Tapi setelah momentum tidak dihasilkan dengan momentum yang baru, maka akan menjadi MHV. Ya, karena market tetap membutuhkan kekuatan ataupun tekanan yang cukup untuk membuat suatu momentum, dan ketika ada momentum dan diteruskan dengan momentum-momentum yang berterusan, maka itulah kekuatan ataupun tren bergerak yang sangat kuat. Jadi walaupun ekstrim, MACD dan CSK sudah terbentuk, market belum tentu langsung bergerak sesuai harapan kalau tidak ada momentum yang kuat. Oke. Nah, untuk momentum juga terkategori kepada dua jenis ya. Mimin sudah pernah bahas ya. Ya, pernah bahas, kita refresh sedikit. Ya, pertama ada momentum yang sekedar break top ataupun low BB, dan momentum kedua adalah momentum yang kuat, yaitu momentum yang break EMA 50 ya. Nah, kita coba lihat contoh ya, contoh yang jelas. Iya, ini momentum pertama, yaitu momentum yang break MA5, MA10 dan juga low BB ya. Jadi momentum ini bukan momentum yang terkuat, tetapi ketika ada satu momentum yang berhasil break semua indikator terkhususnya EMA 50, maka inilah eh, perjalanan yang cukup kuat daripada momentum yang biasanya dan terkonfirmasi setelah EMA 50 di atas min BB. Ini adalah perjalanan kekuatan bermula, yaitu momentum perubahan tren. Oke, nah ini untuk terkait momentum. Nah, sebab itu EMA 50 ini sangat-sangat penting, meskipun ada kalanya di suatu time frame yang reject EMA 50 atau kelihatan momentum. Nah, ini satu-satu tanda re-entry di time frame atasnya. Sebab apa? Sebab EMA 5, EMA 10 pada time frame atasnya adalah kawasan-kawasan low atau top BB pada suatu time frame. Ya, jadi itu reaksi yang mendukung secara multi time frame. Jadi jangan terlalu cepat menganggap momentum sudah terjadi. Ya, tetap menggunakan multi time frame. Jadi kebiasaan trader BBMA yang belum paham multi time frame, nah ini akan sering terkena atau terjebak karena merasa diagram sudah lengkap, berharap akan jadinya momentum. Nah, lalu bagaimana solusinya untuk kita dapatkan suatu perjalanan yang cukup kuat? Sebagai contoh. Sebagai contoh, ini ada extreme buy, TP wajib buy dan MAV buy, kemudian terhenti di top BB. Ya, ini adalah struktur dalam struktur. Struktur kenaikan ini ya, kenapa bisa terhenti? Karena di satu time frame atasnya sedang ada re-entry. Jadi untuk menuju
ke top BB-nya H4, maka membutuhkan momentum buy pada H1-nya. Momentum buy yang kuat yang berhasil break E50. Oke, makanya perjalanan sideways sehingga mencapai top BB H4. Maka ketika berlaku rejection dan sampai di re-entry di daily-nya, maka H1 akan memberi perubahan tren yang baru ya untuk menuju pertama low BB H4. H4 memberikan satu momentum, maka menuju low BB di daily-nya. Nah, itu ya. Jadi walaupun diagramnya kelihatan lengkap ya, belum lengkap selama belum ada momentum, ada struktur di dalam struktur kenaikan ini untuk melengkapi re-entry sell pada daily, tetapi ada setup yang jelas pada time frame kecil. Contohnya H1, M15 itu ada setup buy yang cukup jelas. Ya, tapi kalau kita belum menguasai multi time frame, nah tidak disarankan, lebih baik menunggu suatu perjalanan yang searah dengan time frame besar. Nah, ini lihat. Ada perjalanan terhenti, tidak ada momentum yang baru. Oke, kemudian ada perjalanan yang kelihatan kuat juga. Ya, sebab apa? Sebab ini adalah keadaan retrace pada H4-nya untuk melengkapi daily. Jadi, untuk melengkapi daily ada kalanya membuat diagram ekstrim TP wajib MACD sampai arah kuku tak ada momentum. Bila ada momentum, maka otomatis di sini ada arah kuku atau sekurang-kurangnya ada arah awal, baru potensi terbatalnya setup re-entry itu kuat. Jadi selama tidak ada momentum atau rejection dalam keadaan sideways untuk suatu time frame, maka itu untuk melengkapi setup. Untuk melengkapi peranan dalam perjalanan satu time frame membutuhkan struktur dalam struktur. Nah, ini terjadi berulang-ulang kali. Jadi kalau teman-teman yang baru belum belajar MTF, nah ini sering terkena. Berharap kan kalau kita belajar di basic MHV adalah setup perjalanan jarak jauh. Kan jarak jauh, tapi kenapa cuma sebatas tertahan di top BB? Seharusnya kan jarak jauh harus perubahan tren yang cukup kuat. Oke. Nah, untuk pertanyaan Bang Kiki makanya bagus ya, ekstrim sudah ada, MACD sudah ada, arah sudah ada. Kenapa market tidak membuat momentum? Karena setup itu masih melawan perjalanan tren time frame besar. Jadi terhentinya di kawasan top atau low BB adalah area-area penting walaupun diagramnya kelihatan lengkap, yaitu untuk melengkapi satu time frame di atasnya, dan setup-setup yang lebih lengkap itu ada pada time frame di bawah-bawahnya. Time frame bawahnya mesti membuat momentum. Jadi kalau time frame bawahnya sekedar rejection, nah ini reaksi untuk re-entry di time frame bawah atasnya lagi. Ini struktur yang lengkap di time frame atasnya lagi. Jadi kita harus tahu, misalnya kita mau entry buy, contoh kita mau buy untuk retrace. Ya, misalnya ada set atau buy atau sell terserah, misalnya kayak gini. Kita lihat dulu struktur yang sebenarnya ada di time frame berapa. Ya, kalau ini, nah ini arah kuku momentum naik untuk melengkapi perjalanan baru. Ada arah. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ketika tak berhasil membuat momentum walaupun diagramnya lengkap, itu adalah dalam keadaan retrace ya. Jadi harus menggunakan multi time frame untuk melihat suatu gerakan atau perjalanan yang jarak jauh yang berpotensi membuat momentum-momentum berterusan. Oke, kalau kita dapatkan setup yang kuat yang berpotensi momentum yang berterusan, ada ekstrim MHV yang mengikut re-entry satu time frame atasnya. Contoh daily ada re-entry, contohnya di H4
Kalau ada diagram yang lengkap yaitu ekstrim, TP wajib, MAFI, maka itu adalah perjalanan MAFI jarak jauh karena dukungan untuk re-entry. Ada kalanya kalau sekedar rejection, BB mendatar itu setway tetap dikatakan re-entry juga untuk validasi time frame kedua dan ketiganya. Oke, kita lihat contoh yang perjalanannya jarak jauh karena berdasarkan ekstrim dan MAFI. Nanti teman-teman boleh kaji untuk pembelajaran. Nah, ini diagram yang cukup lengkap, perjalanannya jarak jauh. Nah, ini re-entry. Inilah yang kita cari. Re-entry di time frame atasnya, time frame bawahnya membentuk MAFI. Ekstrim, TP wajib, MAFI. Arah kukuh, re-entry, momentum. Nah, ini perjalanan-perjalanan yang jarak jauh. Kenapa? Karena selaras dengan satu time frame di atasnya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar BBM Accord, nah mungkin MAFI ini akan sering ketemu. Sebab apa? Diagramnya mengikut atau searah dengan satu time frame di bawahnya. Ada kalanya MAFI-nya searah dengan time frame atasnya. Ada kalanya sekedar ekstrim atau rejection yang kita sebut dengan diamond atau sideway, ekstrim, BBM datar, ya. Cara tandanya bagaimana? Cara tandanya kalau ada momentum ya kita tunggu MAFI. Kalau nggak ada momentum rejection, nah kita hajar yang mengikut perjalanan-perjalanan setup di time frame atasnya. Oke ya, jelas ya buat Bang siapa tadi? Buat Bang Kiki ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Jadi bagian pentingnya banyak trader yang masih baru belajar basic ya belum begitu paham multi time frame. Banyak yang menganggap ekstrim, MAFI, arah kukuh, re-entry, wajib ada momentum dan re-entry. Kan secara struktur BMA di basic kita belajar diagram yang lengkap itu dimulai daripada ekstrim sehingga ada momentum. Tetapi ketika prakteknya di market kok kadang-kadang ada double ekstrim, kadang-kadang hanya sekedar retrace sampai top BB kok nggak jadi momentum ya kan. Nah, sebab itu membutuhkan multi time frame untuk kita pelajari lebih lanjut. Di basic kita belajar ciri-ciri, peranan dan fungsi. Ya, kemudian di MTF kita belajar menggabungkan perjalanan struktur antar time frame baik dalam keadaan follow trend, counter trend. Ya, kita belajar filter seterusnya dan segala macam. Ya, itu kembali kepada kita bagaimana cara kita mendalami, memfilter suatu setup itu sendiri yang nyaman, yang lebih yakin probabilitasnya itu cukup tinggi. Oke. Nah, tidak terlalu panjang-panjang karena kita akan selalu belajar dan sharing setiap ada pertanyaan yang banyak ditanyakan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk dari link Saweria. Oke, jadi jika kita ringkas, beberapa alasan setup yang terlihat lengkap itu tidak menjadi momentum dan tidak wajib menjadi momentum. Karena kenapa? Karena pertama, diagramnya mendukung setup yang lengkap satu time frame di atasnya atau re-entry di time frame atasnya, ya. Oke, jadi di time frame yang lebih besar itu belum memberikan ruang untuk perjalanan yang membatalkan setup. Sebab apa? Sebab belum ada arah dan kebiasaan dalam keadaan zone zero loss ya. Kemudian di time frame untuk mendapatkan MAFI ya, MAFI yang kuat di time frame bawahnya itu maka kita perlu melihat adanya pertama momentum kemudian baru ekstrim MAFI-nya. Nah, ini kita lihat perjalanan yang mendukung time frame besarnya. Tapi bila sekedar rejection, nah cukup BB mendatar atau rejection, nah itu pun kita manfaatkan dengan melihat juga peluang-peluang dengan EMA 50. Jadi jangan terlalu cepat menganggap setiap diagram bila sudah komplit wajib ada momentum, jangan, karena tidak ada kepastian. Tugas kita mencari kekuatan dengan filter yaitu menggunakan multi time frame karena itu di dalam BMA kita tidak hanya melihat setup tapi juga harus membaca secara diagram yang lengkap dan juga memahami peranan fungsi setiap indikator untuk mendetek trending dan area-area entry terbaik. Oke, jadi Mimin ingin bertanya kepada teman-teman semua, pernahkah mengalami kondisi seperti ini, ekstrim ada, TP wajib ada, MHV juga ada, tapi market tak jalan ataupun tak meneruskan dengan momentum. Nah, menurut teman-teman
Apa penyebabnya? Tadi kita sudah sharing, belajar, coba refresh kembali. Mungkin buat teman-teman yang sudah paham boleh tulis di kolom komentar. Ya, Mimin ingin lihat berapa persen pemahaman teman-teman pada video sharing kita kali ini. Dan pada video berikutnya kita akan coba membahas topik yang tidak kalah penting dan juga lebih menarik, yaitu bagaimana cara kita tahu sideways DMAV atau sideways pada re-entry. Karena ternyata banyak juga trader WBMA yang masih request pertanyaan itu dalam membaca kondisi ini. Oke, yaitu sideways untuk MAV atau sideways pada re-entry. Kalau ada umur panjang, kita akan coba ulas di video berikutnya. Oke, jika video ini bisa bermanfaat, jangan lupa di like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Share juga kepada teman kita yang lain. Oke, selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membaik tes, dan salam profit.